Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Manehanura dengan NIM 221510162 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi-topologi jaringan yang ada pada jaringan komputer. Nah, jadi kita masuk pada topologi pertama. Yang pertama itu adalah topologi bus, di mana topologi bus ini menghubungkan semua perangkat dalam jaringan atau dalam satu kabel jaringan yang terhubung ke dalam saluran komunikasi tunggal atau satu, di mana kabel ini biasanya menggunakan koaksial kabel dan di setiap ujungnya itu terdapat terminator atau pembatas agar mencegah terjadinya pantulan data atau pantulan sinyal yang mengakibatkan gangguan dalam proses pengiriman data. Nah, data dikirimkan oleh satu perangkat dan diterima oleh semua perangkat dalam jaringan, tetapi hanya perangkat yang dituju yang akan memproses data tersebut. Nah, keuntungan dan kelemahan dari bus topologi ini, yang pertama itu kelemahannya adalah jika saluran tunggal atau yang disebut bus itu rusak, maka semua topologi ini atau satu topologi ini akan rusak. Nah, dan juga kelemahannya yakni semakin banyak komputer-komputer yang terkait, maka jaringannya akan lambat. Nah, untuk keuntungannya yaitu adalah biayanya dalam membuat topologi ini itu murah atau tidak terlalu banyak menghabiskan biaya. Jadi sekian untuk topologi bus. Baik. Kemudian kita masuk pada topologi yang kedua, yakni ring topologi. Di dalam topologi kedua ini, atau topologi cincin, mirip seperti topologi bus. Namun, dalam topologi cincin ini, setiap node saling terhubung antara node lainnya, sehingga membentuk lingkaran. Nah, node terakhir akan terhubung kepada node pertama. Kemudian, data yang dikirim akan dicek oleh jaringan. Kemudian, jika alamat data pengirim itu tidak sesuai dengan alamat node tersebut, maka data akan pindah ke dalam node selanjutnya, hingga mencari yang cocok. Nah, jadi dalam ring topologi ini memiliki kelebihan di mana mengurangi tabrakan data karena data hanya jalan searus sehingga setiap data yang dikirim akan menunggu data yang sebelumnya dikirim selesai. Nah, kemudian topologi cincin ini lebih hemat menggunakan kabel karena tidak ada percabangan kabel dan sebagainya. Kekurangannya adalah pengembangan dari ring topologi ini terkesan kaku. Jadi sekian mengenai topologi ring di sini. Terima kasih. Nah, untuk topologi yang ketiga yakni ada star topologi atau topologi bintang. Di dalam topologi bintang ini terdapat kontrol yang terpusat, di mana di sini dalam gambar switch sebagai kontrol terpusat. Nah, dalam topologi star ini setiap data yang ingin dikirimkan harus melewati link switch terlebih dahulu. Nah, kemudian switch akan mengirimkan data tersebut pada node yang memiliki alamat di dalam data tersebut atau kepada alamat yang ada dalam data tersebut atau kepada komputer yang dituju. Nah, jadi di sini jika terdapat simpul yang rusak, tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan, hanya pada node yang rusak itu saja. Nah, dalam topologi star memiliki kelebihan di mana fleksibilitas dari topologi ini tinggi, karena jika terdapat kendala atau kerusakan, kita hanya perlu mengganti dalam satu node yang rusak saja, tidak harus mengganti semua atau keseluruhan jaringan tersebut. Nah, dan juga star topologi ini menjadi lebih efisien dan banyak dipakai oleh masyarakat umum. Kemudian terdapat kekurangan dari star topologi, di mana kekurangannya yaitu boros terhadap kabel
karena di sini terlihat banyak menggunakan kabel yang bercabang-cabang. Jadi sekian penjelasan mengenai topologi bintang. Nah, yang keempat yaitu mesh topologi atau topologi mesh atau topologi jala. Dalam topologi mesh ini, di mana setiap perangkat akan terhubung dengan setiap perangkat lainnya. Jadi dia akan terhubung kepada semua perangkat yang ada. Bisa dilihat di sini. Jadi setiap perangkat itu terhubung, sehingga ini menciptakan redundansi yang tinggi. Artinya, jika satu jalur gagal, maka akan ada jalur lainnya, seperti melalui jalur lain, melalui komputer lain. Nah, sehingga dalam mesh topologi ini memiliki kelebihan di mana tingkat redundansi yang tinggi dan keandalan yang tinggi. Kemudian, karena yang memerlukan kabel yang banyak untuk menghubungkan setiap node yang ada ke node yang lain, maka ini akan mengakibatkan biaya yang tinggi atau biaya kabel yang tinggi dan konfigurasi dari setiap node ini akan kompleks karena harus menghubungkan setiap node yang ada atau setiap komputer yang ada. Jadi sekian penjelasan saya mengenai mesh topologi atau topologi jala. Terima kasih. Nah, selanjutnya atau topologi yang terakhir adalah topologi pohon atau tree topologi. Di mana topologi tree ini adalah kombinasi antara topologi bus dan topologi star. Di mana subpohon di sini akan terhubung dalam topologi bintang. Dan kemudian subpohon ini terhubung melalui satu saluran utama, yaitu bus. Nah, jadi kelebihan dari topologi ini adalah lebih fleksibel dan mudah dikelola, di mana dapat menggabungkan keandalan topologi bintang dengan efisien, serta topologi bus dengan efisien. Kekurangannya adalah karena bentuknya menggabungkan dua topologi, yakni star dan bus, maka konfigurasi dari setiap subtree dan tree di sini akan lebih kompleks dibandingkan dengan topologi bintang murni atau topologi bus yang murni. Sehingga konfigurasinya akan lebih kompleks. Jadi sekian kelebihan dan kekurangan dari setiap topologi yang ada dan penjelasan dari setiap topologi yang ada. Saya Gede Nura ingin menutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.